Shalom, haleluya. Selamat tahun baru saudara. Hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari damai sejahtera. Hari di mana kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Masuki tahun ini dengan sukacita saudara, maka Tuhan akan menuntun langkah kita. Menuntun langkah saudara dengan luar biasa. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang indah ini, di hari yang penuh dengan berkat ini, kita akan diberkati oleh firman Tuhan, saudara. Kita mengakhiri tahun 2023 dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan memasuki tahun ini, memasuki tahun yang baru dengan Tuhan, dengan firman Tuhan juga, saudara. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu akan diberkati Tuhan. Orang itu akan dijaga Tuhan. Orang itu akan mendapatkan berkat. Dan sebelum kita mendapatkan berkat Tuhan di hari yang indah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan hari yang indah ini, hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan pakai dengan hebat, Tuhan pakai dengan penuh kuasa. Semua yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa, untuk tahun yang baru. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari penyertaan Tuhan, hari pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Luar biasa. Kita akan diberkati dengan berkat Tuhan yang indah hari ini, saudara. Tuhan ingatkan saya untuk beberapa hal yang indah, memasuki tahun yang baru. Dan itu harus dibagikan kepada saudara semua. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, saudara. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Tema hari ini, saudara, tangan Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Di tahun yang baru, tahun yang indah, hari yang indah, Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan memberikan kasihnya yang luar biasa. Tuhan memberikan tangannya. Tangan Tuhan terulur atas kita, saudara. Tangan Tuhan terulur atas saudara. Itu artinya Tuhan memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kita dan Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, saudara. Kalau tangan Tuhan terulur atas kita, pasti luar biasa. Nah, kalau tangan manusia saja yang menolong kita, saudara, membantu kita, mengangkat kita, kita tertolong, kita terbantu. Apalagi ini tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Pasti luar biasa, pasti hebat, saudara, pasti dahsyat, pasti mujizat Tuhan akan dinyatakan. Hari ini kita akan melihat mengapa tangan Tuhan diberikan kepada umatnya. Mengapa tangan Tuhan terulur? Mengapa Tuhan mau memberikan tangannya kepada kita, kepada orang berdosa, kepada orang yang mencarinya. Yang pertama dikatakan di sini, di Lukas 5, ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yang pertama, mengapa tangan Tuhan terulur? Mengapa tangan Tuhan diberikan? Karena ada orang yang melihatnya. Wow, luar biasa. Arti ada orang yang melihatnya. Ada orang yang menyadari kehadirannya. Ada orang yang terbuka matanya. Terbuka hatinya, saudara. Terbuka pikirannya. Firman Tuhan berkata, dari mata itulah timbul semua kejahatan. Kalau mata kita baik, baiklah kita. Hati kita akan baik. Tapi kalau mata kita jahat,
Jahatlah orang itu, jahatlah kita, dan jahatlah perbuatan kita, saudara. Jadi mata adalah hal yang utama. Mata adalah panca indera yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dan itu pintu masuk bagi kuasa kegelapan, bagi iblis untuk mempengaruhi, untuk menjatuhkan anak Tuhan, saudara. Hari ini, Tuhan ingin kita membuka mata kita untuk melihatnya. Tuhan ingin membuka hati kita untuk menerimanya. Tuhan ingin kita membuka pikiran kita untuk Dia, supaya pikiran kita juga dipenuhi oleh pikiran-pikiran Tuhan, oleh pikiran-pikiran Kristus. Supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan terjadi, saudara. Belajar dari orang yang sakit kusta ini. Matanya terbuka. Orangnya sakit, orangnya lemah. Penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa diobati. Dia hanya bisa menahan. Sampai kapan dia kuat menahannya. Tetapi hatinya, matanya tidak sakit, saudara. Pikirannya tidak sakit. Tetapi terbuka untuk Tuhan. Jadi Tuhan ingin katakan kepada kita, mungkin kita sakit, mungkin kita punya beban masalah yang besar, mungkin kita ada dalam tekanan yang besar, mungkin kita ada dalam hal yang berat menimpa, seakan-akan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pikiran kita, hati kita, mata kita tidak boleh sakit, saudara. Tidak boleh berat, tidak boleh tertutup. Harus tetap terbuka dan bisa melihat Tuhan. Dan saatnya Tuhan akan menolong kita, menolong saudara dengan luar biasa. Contohnya orang yang kusta ini, dia menahan penyakitnya sampai dia melihat Yesus datang. Sampai dia melihat Yesus lewat di kota itu. Ini luar biasa, saudara. Ketika saya renungkan ayat ini, saya diberkati. Ternyata orang yang dijamah Tuhan adalah orang yang sakit. Orang yang berbeban berat. Orang yang mencarinya. Orang yang melihatnya, saudara. Jadi, kalau kita mau melihat Tuhan, kita akan selamat. Kita akan diberkati. Kita akan dijawab. Kita akan disembuhkan Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi kalau kita melihat dunia, yang terjadi ada di dunia ini, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat pertolongannya. Kita akan jatuh, saudara. Karena berita-berita di luar sana begitu menghantui, begitu mempengaruhi kita. Gempa bumi di mana-mana, tsunami di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, perang di mana-mana. Orang yang tidak membuka hatinya untuk Tuhan, orang itu akan lemah, akan mudah dipengaruhi, dan mudah jatuh, saudara. Hari ini, sekali lagi Tuhan melihat setiap hati, setiap mata, setiap pikiran yang tertuju kepadanya. Yang kedua, mengapa tangan Tuhan terulur? Dikatakan di sini, karena jaraknya dekat. Ini yang saya mau katakan, orang sakit kusta biasanya jauh. Biasanya tidak mau menghampiri orang sehat. Karena dia malu. Karena dia merasa dia orang yang sakit. Orang yang tidak pantas ada di tengah orang sehat. Dan orang-orang sehat mengucilkan mereka. Tapi hari itu aneh. Orang kusta ini ada dekat Yesus. Jaraknya nggak jauh, saudara. Dengan sekali kata, satu kalimat, Yesus bisa mendengarnya. Itu artinya jaraknya dekat. Ini saya mau katakan, orang boleh sakit, orang boleh punya beban berat, tapi jangan jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak bisa menolong kita, saudara. Karena kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kita sendiri yang menjaga jarak. Dan jarak yang jauh. Mungkin kita kecewa, mungkin kita marah, mungkin kita juga punya pikiran negatif tentang Tuhan. Mengapa Tuhan tidak tolong sampai hari ini? Mengapa Tuhan tidak tolong kita sampai hari ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita? Mengapa Tuhan tidak membantu kita? Tuhan tidak ingin karena masalah kita jauh dari Tuhan, saudara.
karena penyakit kita jauh dari Tuhan. Karena pergumulan berat kita jauh dari Tuhan. Justru ketika kita ada masalah, dekat Tuhan, hampiri Tuhan, jangan jauh, dan Tuhan akan melihat kita. Jadi kuncinya kenapa orang kusta ini mendapatkan berkat, saudara? Karena dia dilihat Tuhan dari dekat. Ini kan luar biasa. Tuhan bisa melihat siapa dia, apa pergumulannya, apa penyakitnya. Dan kalau orang melihatnya, pasti orang-orang akan langsung buang muka. Karena penyakit kusta yang begitu berat. Penyakit ini menular. Sehingga banyak orang akan menghindarinya, saudara. Tapi hari itu, ada satu orang yang tidak menghindar ketika didekati. Ketika dilihatnya, yaitu Yesus. Yesus tidak menghindarinya. Yesus justru mendekatinya, melihatnya. Ingin tahu siapa orang yang melihatnya, saudara. Jadi berita yang baik hari ini, Tuhan ingin tahu siapa orang yang melihatnya hari ini. Siapa orang yang ada di dekatnya hari ini. Siapa orang yang ada di hatinya hari ini. Yang ketiga, mengapa tangan Tuhan terulur? Dikatakan di sini, tersungkur di hadapan Yesus. Menyembahnya, memujinya, meninggikannya, berharap padanya. Orang kusta ini datang tersungkur di hadapan Yesus. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Hatinya jatuh di hadapan Yesus. Tubuhnya tersungkur menyembahnya, meninggikannya. Seperti sudah menyerahkan semua masalah pergumulannya, saudara. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang itu tersungkur di hadapannya. Orang itu menyembahnya. Orang itu meninggikannya. Dan orang itu menyerahkan semua hidupnya kepadanya. Ini penyerahan total yang luar biasa, saudara. Jadi mengapa orang kusta ini dijamah Tuhan? Karena dia menyerahkan pergumulannya, masalahnya kepada Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia menyembahnya. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang menyembahnya. Di tahun yang baru. Di tahun yang indah ini. Tahun yang luar biasa ini. Satu hal yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu tersungkur di hadapannya, menyembahnya, meninggikannya, memuliakannya, memberikan semua isi hati ini kepadanya, saudara. Luar biasa. Untuk itulah tahun ini saya namakan tahun lawatan Tuhan yang luar biasa. Tahun jamahan Tuhan yang luar biasa. Tahun kuasa Tuhan yang luar biasa. Tahun mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, mengapa tangan Tuhan terulur dikatakan di sini? Memohon kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada suara yang keluar dari mulut orang kusta ini kepada Tuhan. Dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia menyerahkan masalahnya kepada Yesus, berharap padanya. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan kecewa, tetapi akan pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera. Tetapi orang yang berharap kepada manusia, orang itu terkutuk. Orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Dikatakan lagi di sini, minta dengan sopan dan hormat. Orang kusta ini tidak paksa Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi kunci kenapa dia dijamah Tuhan, kenapa dia dijawab doanya. Karena dia tidak paksa Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, itu seperti memasrahkan apapun keputusan Tuhan. Dia akan mengikutinya. Dia hanya memohon, dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Semua keputusan Tuhan, dia akan menerimanya, saudara. Ini yang saya mau katakan, orang yang bisa menerima semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan putuskan, orang itu luar biasa. Orang itu tidak memaksa Tuhan. Orang itu tidak memaksa doanya harus dijawab seperti keinginannya, saudara. Ini yang saya mau katakan, kepasrahan yang luar biasa. Penyerahan yang luar biasa.
Dia sudah tidak punya harapan lagi. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Syukur kalau Tuhan mau tolong, dia akan menerimanya dengan sukacita. Tetapi kalau Tuhan tidak menolongnya, dia juga akan menerimanya. Yang penting dia sudah memohon, saudara. Luar biasa. Jadi berita yang baik hari ini, tidak boleh memaksa Tuhan. Tahun yang indah ini, hari yang indah ini, hari yang baru ini, kita akan menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Dan tidak akan memaksa Tuhan. Tetapi menyerahkan semua keputusan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Itu doa kita, saudara. Jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Ada banyak orang yang paksa Tuhan. Ada banyak orang yang ingin doanya segera dijawab. Ada banyak orang yang ingin apapun yang diinginkannya harus terjadi. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak minta dengan sopan, minta dengan ramah, saudara. Jadi Tuhan melihat kata-kata kita. Tuhan melihat hati kita. Sampai di mana kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan mau mengakui dan menerima kehendaknya, rencananya, jawabannya. Dikatakan lagi di sini, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika orang kusta ini ada di hadapannya? Yang pertama, di Lukas 5 ayat yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, mencamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Luar biasa. Jadi, Yesus langsung respon. Yesus tidak ada alasan untuk menolaknya, karena semua yang dilakukannya, semua dikatakannya, menyentuh hatinya. Itu semuanya luar biasa, saudara. Penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, dan kriterianya, kriteria lolos ujian. Kalau permohonan orang ini dinilai oleh Tuhan permohonannya lulus dengan luar biasa. Permohonan yang hebat, karena keluar dari hati yang memasrahkan semuanya kepada Tuhan dan minta keadilan Tuhan, minta kehendak Tuhan. Tidak memaksakannya, saudara. Apa yang Yesus lakukan luar biasa. Dia langsung spontan menjawabnya. Yang pertama, Yesus mengulurkan tangannya. Mengapa Yesus mengulurkan tangannya? Karena tidak semua orang yang mampu menjamah orang kusta. Apalagi pegang orang itu. Apalagi pegang tangannya, saudara. Orang tidak akan mau. Orang akan menghindarinya. Karena dia bisa tertular. Dia bisa kena kusta. Dia bisa ikut sakit. Karena penyakit kusta menular. Tetapi tangan Tuhan terulur kepadanya. Itu artinya Tuhan menerimanya. Sekalipun semua orang menolaknya, tapi Tuhan menerimanya. Tanda Tuhan menerimanya, dia mengulurkan tangannya. Hari ini, di hari yang indah ini, hari yang luar biasa ini, hari yang baru, Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, saudara. Tuhan memberikan tangannya. Itu artinya Tuhan menerima kita, permohonan kita, masalah kita, permintaan kita. Kalau tangan Tuhan terulur itu cukup, karena semua pergumulan masalah kita pasti akan selesai. Pasti akan kita bisa lewati dengan luar biasa. Pasti kita akan mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat Tuhan, saudara. Jadi, nantikan tangan Tuhan terulur atas kita. Hari ini, Tuhan akan memberikan tangannya. Tuhan akan memberikan hatinya. Tuhan akan memberikan kasihnya. Yang kedua, Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Luar biasa, saudara. Pertanyaan dijawab dengan jawaban. Jawaban Yesus, "Aku mau." Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Aku mau, jadilah engkau tahir. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema, menjadi waktu Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau menjamah kita, Tuhan mau menjawab doa kita, dan Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan mau memberikan mujizatnya. Orang yang sakit kusta ini mendapatkan jawaban Tuhan.
Dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan berkat hari itu. Dia tidak menyangka, saudara. Yang ketiga, yang Yesus lakukan kepadanya, Yesus menyembuhkan. Seketika itu juga sembuhlah ia dari kustanya. Wow, luar biasa. Tanpa obat, tanpa terapi. Sembuh seketika. Kalau Tuhan yang sembuhkan, pasti sembuh, saudara. Pasti sehat, pasti luar biasa. Tubuhnya kembali sehat, kembali normal. Jari-jarinya pulih lagi. Semua tubuhnya pulih lagi. Kakinya pulih lagi. Seperti bayi yang baru lahir. Ini yang luar biasa. Tuhan memberikan dia tubuh yang baru. Tuhan memberikan dia tangan yang baru, kaki yang baru, yang sehat, penuh dengan kekuatan, penuh dengan berkat Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Tuhan akan memberikan kita mujizat. Tuhan akan menjawab doa kita, saudara. Di tahun yang baru, hari yang baru, menjadi hari yang indah. Karena hari ini ada lawatan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ada mujizat Tuhan. Ada jawaban doa. Apapun pergumulan kita, bawa kepada Tuhan hari ini, saudara. Tuhan akan menjawabnya dengan luar biasa. Masuki tahun yang baru dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Dengan jawaban Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, yang ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin membawa pergumulan masalahnya kepada Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin membawa semua pergumulan apapun masalahnya kepada Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kiri. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, memberikan kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, menjadi terang tengah-tengah dunia. Tuhan menjawab doa, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh. Bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan. Hari kuasa Tuhan, hari mujizat Tuhan. Hari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga memberkati negeri ini. Bawa negeri ini kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya menjadi pemimpin yang hebat, yang luar biasa diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat tahun baru, saudara. Tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan bersama dengan kita untuk selamanya. Haleluya.